lagi di Sekolah Minggu GKJ Tanjung Tirto. Ya, Sekolah Minggu hari ini kita akan bersama dengan Mbak Dina, juga diiringi sama Mas Indra, juga nanti pembawa firmannya oleh Mbak Hilda ya adik-adik. Oke, sebelum Sekolah Minggu hari ini dimulai, Mbak Dina mau tanya nih, siapa yang pernah merasa kecapean? Iya, kita semua pasti sudah pernah merasa kecapean ya. Gimana sikap kita kalau merasa kecapean? Ya, ada pasti ada. Kalau kita merasa kecapean, kita jadi gampang marah, uring-uringan, terus rewel ya. Ya, untuk Sekolah Minggu hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Nabi Elia yang kecapean. Penasaran pasti ya? Biar gak penasaran, ikuti terus Sekolah Minggu hari ini ya. Oke, kita akan mulai Sekolah Minggu hari ini. Kita bangkit berdiri sama-sama ya. Kita akan angkat satu pujian hari ini, harinya Tuhan. Sambil gerakan ya adik-adik. Musik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk satu minggu ini Engkau telah pimpin setiap aktivitas kami, setiap sekolah kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Pada hari Minggu ini kami akan mengikuti sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan pimpin pula nanti Mbak Hilda yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, biar nggak penasaran cerita tentang Nabi Elia, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita tentang Nabi Elia. Tapi sebelumnya kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi
Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam sekolah minggu online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik, silahkan duduk yang rapi, kemudian kita lipat kedua tangan dan berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul dalam sekolah minggu online hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolong bimbing hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan juga adik-adik yang ada di rumah agar dapat memahami dan melakukan firman-Mu di kehidupan sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai dengan ke-15. Yuk mari kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ke-15. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 20a. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian. "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segeralah sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam,
karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, Pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Firman Tuhan kita pada hari ini bercerita mengenai kesulitan yang dialami oleh Nabi Elia. Nah, adik-adik sendiri pernah mengalami kesulitan tidak? Kalau pernah, kesulitan apa sih yang pernah dialami? Mungkin bisa jadi adik-adik susah fokus pada saat belajar, atau bisa juga capek karena tugas sekolah yang sangat banyak. Nah, sama nih seperti cerita Nabi Elia tadi. Nabi Elia mengalami kewalahan dan rasa capek saat menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Nabi Elia diutus Tuhan untuk menemui Raja Ahab dan Ratu Izebel serta menyampaikan pesan dari Tuhan. Nabi Elia juga diutus untuk memberikan hukuman dari Allah kepada para nabi yang membuat umat menjadi menjauh dari Allah atau menyembah berhala. Nabi Elia berpikir, ketika mereka menerima hukuman dari Allah, mereka akan bertobat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka tidak bertobat. Selain itu, Ratu Izebel juga menjadi murka. Ia memerintahkan tentaranya untuk membunuh Nabi Elia. Oleh karena itu, Nabi Elia merasa capek dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan tugas dari Tuhan. Kemudian, Nabi Elia melarikan diri jauh dari Ratu Izebel, sehingga Ratu Izebel tidak dapat menangkapnya. Awalnya, Nabi Elia sampai di padang gurun. Di sana, ia bertemu dengan malaikat Tuhan yang memberinya makan dan minum. Kemudian, Nabi Elia berjalan lagi selama 40 hari menuju Gunung Horeb. Sesampainya di sana, Nabi Elia beristirahat di dalam gua. Pada saat Nabi Elia beristirahat di dalam gua, datanglah angin badai, gempa bumi, dan api. Namun, Allah tidak ada di dalam semuanya itu. Setelah semuanya mereda, kemudian Nabi Elia keluar dari gua. Ia mendengar suara Allah yang mengutusnya untuk kembali melakukan tugasnya. Dari cerita Nabi Elia, kita dapat belajar untuk beristirahat sejenak ketika mengalami kesulitan. Sama seperti Nabi Elia yang beristirahat sejenak di dalam gua, lalu setelah tenang, ia dapat mendengar suara Allah dan melanjutkan tugasnya kembali. Ketika adik-adik mengalami capek karena tugas sekolah yang banyak, adik-adik dapat beristirahat terlebih dahulu. Dengan beristirahat, adik-adik dapat merasa lebih baik, lebih tenang, dan lebih fokus di dalam melanjutkan tugas kembali. Kiranya firman Tuhan tadi dapat menjadi pengingat bagi kita semua dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour.
penasaran kan cerita tentang Nabi Elia tadi? Luar biasa ya ceritanya. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sambil kita kumpulkan persembahan kita angkat pujian, beri syukur, beri syukur. Musik. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi, bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa syafaat dan juga doa persembahan ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Mengucap syukur untuk Mbak Hilda yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau pimpin Mbak Hilda dalam setiap aktivitas dan pergumulannya ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau terus pimpin bangsa ini, Engkau pimpin pemerintahan dari Pak Presiden hingga sampai ke RT RW. Engkau selalu sertai dalam setiap program-program yang telah disusun, kiranya dapat berguna untuk kemajuan bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan, saat ini juga berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Engkau selalu berikan kesehatan, Engkau berikan kesabaran dalam mendidik kami anak-anaknya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan. Kau pimpin kami dalam sekolah, dalam belajar, yang kiranya dapat menjadi anak yang taat, anak yang rajin, sehingga pelajaran yang kami terima dapat berguna untuk masa depan kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini juga berdoa untuk sekolah minggu GKJ Tanjung Tirto ya Tuhan. Kiranya dengan sekolah minggu ini semakin banyak teman-teman kami yang mengenal akan kebenaran firman-Mu dan semakin bertumbuh di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan sekolah minggu GKJ Tanjung Tirto ini. Tuhan, sebentar kami juga akan mengakhiri sekolah minggu hari ini. Engkau pimpin kami selama 1 minggu ke depan dalam setiap aktivitas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita taruh tangan kanan kita di dada sebelah kiri. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu online pada hari ini, kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Ya adik-adik, kita
sudah sampai di penghujung acara sekolah minggu hari ini ya. Sebelum kita tutup sekolah minggu hari ini, kita akan bersama-sama nyanyikan lagu Allah Itu Baik. Kita bangkit berdiri, kita sambil gerakan biar tetap semangat.